Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel pada proses pertumbuhan dan mengganti sel yang haus atau rusak. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik atau pada proses pertumbuhan. Jumlah sel anak yang dihasilkan yaitu 2 buah. Kromosom sel anak sama dengan induknya atau 2N atau diploid. Sifat sel anak sama seperti ini. Berikut proses pada pembelahan mitosis. Pertama, yaitu proses profase. Pada proses profase, duplikasi kromosom, dinding, dan inti menghilang. Terbentuknya benang-benang spindel. Proses selanjutnya yaitu proses anafase. Kromosom berjajar dengan bidang pembelahan. Benang spindel dikendalikan oleh sentriol. Proses ketiga yaitu metafase. Kromosom memendek dan menebal, berjajar pada kutub-kutub atau di bidang eposis. Dan proses yang terakhir yaitu proses telofase atau terjadi pembelahan kromosom. Di sini, sel membelah menjadi 2 sel anakan baru untuk mengganti sel-sel yang rusak. Pembelahan sel berikutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom agar generasi berikutnya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau pada proses gametogenesis atau pembentukan gamet. Jumlah sel anak yang dihasilkan yaitu 4 buah. Kromosom sel anak yang dihasilkan sama dengan setengah jumlah kromosom induk atau dari diploid 2N menjadi haploid atau N. Sifat sel anak tidak identik dengan induknya. Meiosis dibagi menjadi 2 yaitu meiosis awal dan meiosis kedua. Pada meiosis awal terjadi proses profase 1, yaitu DNA dikemas hingga kromosom terletak bebas dalam sitoplasma. Kedua, yaitu metafase 1. Bivalen-bivalen berada di bidang tengah secara acak. Ketiga, anafase 1. Masing-masing kromatid memisahkan diri dan bergerak ke kutub. Dan proses terakhir di meiosis pertama yaitu telofase 1. Pada proses ini berlangsung sitokinesis dan terbentuk 2 sel anakan. Proses selanjutnya yaitu proses meiosis 2. Pada meiosis 2 terjadi profase 1, yaitu terjadi meiosis 2 yang hampir sama dengan mitosis. Proses kedua yaitu metafase 2. Pada metafase 2, kromosom berpasangan di bidang ekuator dan proses selanjutnya yaitu anafase 2. Pada proses ini, sentromer membelah, kromatid memisahkan diri dan bergerak ke kutub. Dan proses terakhir pada pembelahan meiosis adalah telofase 2, yaitu sitoplasma membelah dan menghasilkan 4 sel anak haploid yang tidak identik dengan induk. Hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel atau dinamakan hukum penggabungan bebas, The Mendelian Law of Independent Assortment, mengenai ketentuan penggabungan bebas yang harus menyertai terbentuknya gamet pada perkawinan di Hibbert. Hukum 2 Mendel dapat dipelajari dari persilangan di Hibbert pada perkawinan di Hibbert. Persilangan di Hibbert adalah perkawinan yang menghasilkan pewarisan 2 karakter yang berlainan. Misalnya, persilangan antara tanaman kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning dengan tanaman kacang kapri berbiji keriput dan berwarna hijau. Ternyata, hasil persilangannya adalah 100% anakan berbiji bulat dan berwarna kuning.
Selanjutnya, jika tanaman hasil persilangannya ini dikawinkan sesamanya, terjadilah hasil perkawinan sebagai berikut. 9/16 bagian sama dengan biji bulat kuning. 3/16 bagian sama dengan biji bulat hijau. 3/16 bagian sama dengan keriput kuning. 1/16 bagian sama dengan biji keriput hijau. Selanjutnya yaitu tes cross atau uji silang. Tes cross merupakan persilangan antara suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang genotipnya homozigot resesif. Tes cross dapat dilakukan dengan individu yang bukan induknya dengan syarat genotipnya diketahui homozigot resesif. Tes cross ini antara lain digunakan untuk menguji heterozigositas suatu persilangan. Misalnya, kamu diberi segenggam biji bulat dan si pemberi biji tidak tahu pasti apakah biji bulat itu homozigot atau heterozigot. Selanjutnya yaitu backcross. Backcross merupakan persilangan antara anakan F1 yang heterozigot dengan induknya yang homozigot dominan. Whispering my name. All is quiet and peaceful. I look around, but there's no one there. Kaleidoscope. I'm still